Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Dea Upera Amzaini dengan NIM 2313408181. Aku dari kelas BKI 6E. Di sini aku mau ngejelasin salah satu materi yang ada di mata kuliah BK Karir, di mana video ini juga menjadi syarat untuk aku bisa menjalankan tugas UAS. Oke, di sini aku mau ngejelasin tentang asesmen karir. Nah, apa sih asesmen karir itu? Asesmen karir ini secara umumnya dibagi menjadi dua, teman-teman. Ada asesmen tes dan juga asesmen non tes. Nah, apa sih asesmen tes ini? Nah, kalau asesmen tes ini itu penilaian yang menggunakan alat ukur yang sudah terstandar, yang sudah teruji validitas dan juga reliabilitasnya. Kalau asesmen non-tes itu lebih ke alat ukur yang menggunakan pengamatan atau pengumpulan informasi secara langsung, seperti itu. Udah kebayangkan perbedaan dari dua jenis asesmen ini? Di sini aku bakal ngejelasin mereka dua asesmen ini. Yang pertama aku ngejelasin asesmen tes dulu ya. Nah, asesmen tes ini adalah penilaian yang lebih ke menggunakan instrumen. Nah, instrumen yang sudah diuji validitas dan juga reliabilitasnya secara kuat. Jadi nggak bisa sembarangan instrumen bisa dipakai untuk asesmen ini ya. Nah, di sini juga asesmen tes itu dibagi lagi menjadi tiga. Apa aja itu? Oke, yang pertama itu ada tes minat. Apa sih tes minat itu? Nah, tes minat ini itu tuh mengukur ketertarikan atau kesukaan atau motivasi individu ke beberapa bidang pekerjaan. Misalnya ada individu yang tertarik dengan bidang pekerjaan sosial. Nah, jadi dia tuh lebih suka berinteraksi dengan sesama manusia. Jadi bidang pekerjaan yang cocok buat dia itu bisa ke sales, terus guru, konselor, perawat, ya gitu, pokoknya yang berhubungan dengan layanan kemanusiaan seperti itu. Nah, kalau tes yang kedua itu ada tes bakat. Nah, tes bakat ini untuk mengukur apa potensi khusus yang dimiliki individu. Nah, misalnya ada individu yang memiliki bakat numerik. Numerik ini bakat yang ketepatan dan kecepatan untuk menghitung angka-angka. Nah, individu dengan bakat numerik ini itu lebih dibutuhkan atau lebih cocok itu bekerja di bidang seperti keuangan, perbankan, ataupun teknik juga bisa. Yang terakhir ada tes kepribadian. Nah, tes kepribadian ini tujuannya untuk menentukan kepribadian individu. Tes kepribadian ini tujuannya untuk menentukan gaya adaptasi individu terhadap dinamika ataupun persoalan di tempat pekerjaan. Nah, contohnya, kalian tahu kan kepribadian ekstrovert dan introvert. Nah, perbedaan dari mereka itu kan di cara mereka mengisi ulang energinya. Nah, jadi kalau ekstrovert dia kan mengisi ulangnya dengan interaksi sosial kan. Nah, bidang pekerjaannya itu seperti sales gitu kan, yang berhubungan dengan interaksi sosial juga gitu. Kalau introvert itu dia kan cara isi ulang energinya dengan menyendiri atau fokus sama diri sendiri kan, tanpa diganggu. Mungkin bidang pekerjaan yang cocoknya ya seperti programmer gitu.
Selanjutnya kita beralih ke asesmen non-tes. Apa sih asesmen non-tes itu? Asesmen non-tes ini itu lebih ke mengandalkan metode kualitatif, deskriptif, dan juga fleksibel. Nah, keunggulan utamanya dari tes ini adalah mampu menangkap realitas subjektif dari individu, yaitu mengeksplorasi latar belakang seperti budaya, ekonomi keluarga, harapan orang tua, serta menentukan dinamika emosional yang seringkali tidak terdeteksi oleh pilihan ganda seperti itu. Nah, asesmen non-tes ini juga dibagi lagi teman-teman jadi dua. Ada wawancara dan juga observasi. Nah, apa sih itu wawancara? Nah, wawancara karir ini seringkali mengadopsi pendekatan konseling karir naratif. Nah, di mana karir itu dipandang bukan sekedar skor tes kayak yang dicocokkan dengan jenis pekerjaan gitu, melainkan sama cerita hidupnya atau life story gitu. Nah, yang dibangun oleh si individu ini gitu. Jadi wawancara itu digunakan sebagai ruang dialogis untuk mengenali makna di balik pengalaman hidup konseli atau individu gitu. Nah, di wawancara ini fokus eksplorasinya itu identifikasi tokoh idola konseli atau individu. Jadi bakal digali karakteristik ideal seperti apa yang bakal dicontohkan oleh si klien ini gitu, atau si konseli ini gitu. Nah, selanjutnya ada observasi. Observasi ini dalam asesmen karir didasarkan pada asumsi kalau perilaku itu adalah indikator terbaik dari kompetensi dan minat seseorang. Nah, observasi ini dilakukan secara sistematis menggunakan pedoman observasi atau bisa dibilang observation checklist. Nah, ataupun catatan anekdot atau anecdotal record. Indikator dalam penilaian observasi ini yang pertama ada sikap kerja, yaitu tentang ketekunan menghadapi tugas yang sulit atau ketelitian dan juga manajemen waktu dari individu. Nah, yang kedua ada keterampilan interpersonal, yaitu tentang kemampuan memimpin kelompok, terus berkompromi dan juga mengelola konflik yang ada saat kerja sama tim. Yang ketiga atau yang terakhir ini ada respon terhadap otoritas. Gimana nih individu ini merespon umpan balik, kritik ataupun instruksi dari atasan seperti itu. Oke, itu saja materi yang dapat aku sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah kata dan semoga materi ini atau video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.